siapa saja bisa. Kami di sini bantu jawab yang kau tanya. Ada tamu spesial yang ngerti semua masalah yang ada di sekitar kita. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Kemudian kamu bisa The Harmony kan jawab semua hingga tuntas. Ada info spesial untuk kamu semua. Tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi. Hanya di sini di The Harmony. Assalamualaikum pemirsa. Halo Harmonistik, ganteng-ganteng, cantik-cantik ini. Cuman satu yang cantik ya. Sehat Ngoni Uti? Alhamdulillah sehat Katia. Semua memang harus sehat ya. Iya. Sedangkan orang yang goros-goros begini harus sehat, apalagi yang hamil Katia. Betul sekali itu. Mami tidak tanya kalau aku sehat. Katia sehat. Aku tumben suka tanya sehat-sehat bagi. Kelihatan Memang dia ini perhatian sekali atu olo Ainun. Aduh memang ini tipe laki-laki yang siaga Katia. Betul. Jadi, pokoknya kita orang ini biarpun orang pe popoji kurang sehat, orang pe fisik dan psikis mesti sehat. Itu Harus dia. itu harus Katia. Katia. Ngomong-ngomong tadi bilang apa? Soal suami siaga. Dia Iya. perhatian karena dia suami siaga. Iya. Memang harus begitu. Kamu bilang juga tadi siapa Habib, kalau kita orang saja yang seperti ini tetap harus jaga kesehatan, gimana orang hamil. Betul. Ya kan? Nah, kebetulan hari ini orang akan bicara tentang merawat kehamilan, cegah stunting. Nah, kita langsung saja pemirsa, kita undang tamu spesial kita hari ini. Silahkan Bu Dokter Ahmad dan juga ada Bu Bidan. Halo Bu Dokter, apa kabar? Alhamdulillah. Halo Bu Bidan. Namanya siapa? Wawa. Oh, Bidan Wawa. Nah, silakan duduk. Selamat datang di The Harmony TVRI Gorontalo ya, Dokter dan juga Bidan Wawa. Ini luar biasa sekali. Terima kasih loh ya sudah bisa hadir memenuhi undangan kami dan jadi tamu spesial kali ini. Nah, Bu Dok dan Bidan Ama, kita akan membahas kali ini tentang bagaimana merawat kehamilan untuk mencegah stunting. Sekarang kan lebih digalakkan tentang bagaimana mencegah stunting. Jadi kalau semuanya itu sebenarnya kalau bicara tentang pencegahan berarti dari awal dong ya, Dokter ya, Bidan ya. Nah, ini sebenarnya harus memang dipahami oleh bukan hanya para calon ibu, ya kan? Tapi juga bapak-bapak, calon bapak dan pokoknya seluruh keluarga harus memperhatikan. Nah, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang bagaimana kita merawat kehamilan dan juga menjaga stunting, terutama pada para calon ibu yang sekarang lagi hamil atau ada promil begitu ya. Nah, kita mau tanya dulu nih Dok, dokter bisa jelaskan nggak sebenarnya apa itu stunting? Baik, saya akan sedikit menginformasikan ya. Mungkin di luar sana sudah sering mendengar stunting. Stunting ini artinya perawakan pendek atau sangat pendek. Ini bisa diukur dari panjang badan atau tinggi badan seseorang berdasarkan usianya. Dan ada berdasarkan kurva di bawah -2. Ya, pendek. Ini dikarenakan kekurangan gizi secara kronis atau lama. Kekurangan gizi di mana yang dimaksud di sini? Kekurangan gizi sejak awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Makanya kenapa dari awal kehamilan sampai usia 2 tahun ini sangat penting dan ini disebut dengan golden period atau periode emas untuk perkembangan otak anak. Karena stunting ini tidak hanya perawakan pendek saja. Perawakan pendek disertai dengan perkembangan otak yang terganggu atau kedepannya kecerdasannya akan terhambat, berkurang. Terganggu dan terlambat itu beda lagi ya? Ya, kalau perkembangan itu dia
perkembangan otaknya dia mungkin terganggu. Oh, terganggu ya. Pertumbuhannya terhambat, dia pendek. Harusnya seusianya dia setinggi itu, dia jadi pendek. Oh gitu. Ya. Nah tadi dokter sempat singgung tentang gizi ya. Ya. Mungkin juga bisa berbagi dari bidan sendiri yang sehari-hari bertugas di mana nih, Dok? Di puskesmas. Kalau saya di puskesmas Kota Timur. Kota Timur. Ya. Dokternya? Sama. 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 Kota Timur. Ya. Nah tentunya sudah banyak berinteraksi dengan para pasien, gitu ya, masyarakat. Nah kalau tadi dokter sempat menyinggung soal gizi. Nah bidan bisa menyampaikan ke pemirsa kalau spesial untuk merawat kehamilan ini loh, kita bicara tentang stunting ke depannya ya kan. Nah, mencegah stunting. Nah, ini kalau gizi ada seperti apa yang perlu kita perhatikan? Oke, kalau di Puskesmas Kota Timur itu khususnya di Kota Gorontalo itu ada namanya tancap nikah. Jadi sebelum ibu itu menjadi ibu, dia sebelumnya dilakukan tancap nikah. Artinya dilakukan pemeriksaan terhadap calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Oh gitu. Seperti Pemeriksaannya itu. Jadi pemeriksaannya itu begitu? Iya. Atau kesehatan secara menyeluruh? Kesehatan secara menyeluruh, kemudian dilakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, kemudian juga dilakukan screening. Jadi dilihat untuk pemeriksaan HIV, sifilis, HBsAg. Nah, untuk gizinya sendiri apakah ada informasi begitu Ya, kepada calon pengantin ya? Iya. Kalau misalnya untuk gizi juga diberikan konseling tentang makanan, apa-apa saja yang dibutuhkan. Apalagi kalau kita lihat ibu-ibu muda begitu ya, karena pemahaman mereka tentang jangankan untuk berumah tangga, menjadi seorang ibu juga masih minim begitu ya. Nah, kalau gizi sendiri, kalau kita menghubungkan sekali lagi untuk stunting itu sendiri, apa saja yang perlu kita perhatikan sih, Dok? Untuk stunting ini kita kan fokusnya di 1000 hari pertama kehidupan. Kita harus garis bawah ya, 1000 hari pertama kehidupan sejak janin 0 hari sampai anak berusia 2 tahun. Jadi ini yang harus kita jaga. Awalnya dari mana? Tentu dari masa sebelum hamil. Kemudian pada saat kehamilan itu sendiri, kemudian pada saat ibu nifas, kemudian pada saat anaknya sudah lahir usia 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun. Ini yang harus kita perhatikan. Untuk sebelum kehamilan seperti tadi, kalau Gorontalo ini bagus sekali. Kota Gorontalo sudah ada program pemerintah Kota Gorontalo. Ini diadopsi dari inovasi Dr. Nur Albar, SPPD, tentang tancap nikah ini. Jadi memang kita sebelum menikah dipersiapkan secara kesehatan, itu di situ diperiksa, di screening penyakit-penyakit yang bisa mengganggu nanti hamil nanti. Jadi itu sudah bagus sekali di screening, kemudian diedukasi, kemudian dilakukan suntik tetanus. Gitu. Jadi persiapan sebelum dia menikah sangat bagus sekali. Ini sudah menjadi program pemerintah Kota Gorontalo. Kemudian pada saat dia hamil, tentu ada yang perlu dipersiapkan untuk mencegah stunting. Yang pertama, ibu hamil sendiri harus rajin kontrol ke fasilitas kesehatan atau ke dokter. Itu yang paling penting. Kemudian kita ketahui ibu hamil ini harus konsumsi tablet penambah darah. Ya, ini juga penting ya, sekalian saya edukasi juga. Sebenarnya ini bukan cuma untuk ibu, calon-calon ibu yang baru pertama menikah ya, tapi kita juga yang sudah pernah menikah. Selama kita memiliki, misalnya kalau kita walaupun sudah punya anak 1, 2, misalnya ada program mau ketiga gitu, tetap ya, Tetap dikasih tablet harus tetap penambah stunting itu tetap berlaku ya, kalau walaupun bukan hanya untuk anak pertama. Iya, tetap harus diberikan tablet tambah darah, cek kesehatan rutin. Itu. Dan untuk yang anak-anak 0 sampai 6 bulan wajib ASI eksklusif. Gitu. Dan untuk yang 6 bulan sampai 24 tahun diberikan makanan pendamping ASI dengan memperhatikan gizinya. Jadi itu yang harus kita perhatikan sejak janin berusia 0 sampai anak berusia 2 tahun atau 24 bulan. Jadi itu yang menjadi program pemerintah pusat maupun daerah. Ya. Tadi itu kita sudah bicara sedikit tentang gizinya ya, yang harus diperhatikan. Jadi kita tahu bersama ya pemirsa, kalau kita makanan yang bergizi itu tentunya yang memenuhi 5 sehat, 4
4 sehat 5 sempurna. Saya kok tambah-tambah ya. Yang satunya itu sebenarnya snack ya, ngemil. Emang ada ngemil yang sehat dok? Bisa buah-buahan. Wah itu Ya, nyambung berarti. Oke, dokter dan juga bidan. Kalau tadi sedikit tentang gizi, apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan? Maksudnya gini, apa yang boleh dilakukan oleh ibu hamil dan apa yang tidak boleh untuk mencegah stunting gitu. Selain tadi gizi yang harus kita penuhi yang 4 sehat 5 sempurna tadi. Untuk ibu hamilnya mungkin yang perlu dilakukan selain yang pertama ya, tentu yang pertama harus menjaga asupan nutrisi, gizinya harus seimbang. Yang kedua harus rajin kontrol, ini ya, rajin kontrol karena di saat kontrol itu kita tahu, kita bisa screening penyakit apa yang diderita oleh ibu hamil. Kemudian ibu hamil harus cukup minum air putih, cukup konsumsi ya, cukup minum air putih. Ya. Wajib. Hindari yang merokok, hindari perokok pasif, kemudian hindari stres. Jangan disepelekan juga stres ini. Mohon hindari stres itu yang harus dihindari. Nah, Bu Bidan, selama ini pengalaman apa yang Bu Bidan sempat alami begitu dengan menangani para pasien atau masyarakat, ya ibu hamil gitu. Nah, Bisa dicerita sedikit lah pengalaman di puskesmas. Jadi saya di puskesmas Kota Timur itu sebagai bidan kelurahan. Nah, di sana kan biasanya ada banyak ibu-ibu hamil yang masih usianya di bawah 20 tahun. Jadinya dia beresiko. Beresiko untuk stunting, beresiko untuk terjadi anemia selama kehamilan. Nah, makanya ibu-ibu yang seperti ini biasanya diberikan konseling lebih dibanding yang yang lainnya. Contohnya seperti apa tuh konselingnya untuk mereka? Apa yang bisa dilakukan dan nggak dilakukan gitu? Ya, biasanya untuk ibu-ibu itu kita memberikan tablet tambah darah. Kemudian tablet tambah darah itu 90 tablet selama kehamilan, ditambah sehari satu kali. Sehari satu kali. Nah, untuk ibu jika dia sudah melahirkan nanti, untuk ibu nifas juga ditambah 30 tablet. Kemudian diberikan. Nah, untuk penambah darah ini dia bukan hanya ada di tablet tambah darah, tapi juga ada di makanan. Nah, gitu. Jadi makanannya diperbaiki, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi buah-buahan. Kan biasanya ibu-ibu hamil biasanya mual muntah kan di awal kehamilan. Morning sickness. Jadi tidak mau untuk mengkonsumsi nasi. Ada makanan-makanan tertentu. Itu sebenarnya secara medis sampai sekarang saya belum memahami secara akal sehat saya. Enggak sih. Katanya ada hubungannya gitu, ada mangidam. Su tidak mau makan nasi, Su tidak mau makan ikan. Gimana anaknya mau sehat? Ya, makanya padahal di awal kehamilan itu kan ada proses perkembangan dan pertumbuhan di janin kan. Makanya dibutuhkan makanan yang bisa memenuhi itu. Nah, didapatkan dari mana? Bukan bayinya kan nggak mungkin kan dapat. Nah, didapatkan dari ibu itu sendiri. Jadi diberikan informasi, edukasi bahwa di awal kehamilan ini nutrisi sangat dibutuhkan oleh janin. Wajib kontrol selama kehamilan itu berapa kali sih? Kalau di puskes panggilnya sus ya? Iya, di puskesmas. Saya lebih akrab soalnya kalau sus. Iya. Kalau untuk pemeriksaan kehamilan itu minimal 6 kali. 6 kali selama hamil. 9 bulan. 9 bulan. Tapi kadang-kadang juga ada yang enggak 9 bulan. Iya. Jadi yaitu untuk pemeriksaan kehamilan 6 kali. Jadi 1 kali di trimester pertama. Trimester pertama itu 1 sampai 3 bulan ya. Nah, untuk trimester 2 itu 2 kali. Trimester kedua itu 3 sampai 6 bulan. Kemudian untuk trimester 3 kali. Jadi gampang untuk mengingat. Trimester 1 kali, trimester 2 kali, trimester 3 kali. Nah, tapi di antara itu harus ada pemeriksaan dengan dokter. Tetap harus ada kita ke dokter kandungan kandungan. Bisa di dokter puskesmas. Jadi untuk K1 di Puskesmas Kota Timur sekarang sudah ada USG. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan USG di puskesmas. Itu juga mau ke situ pertanyaan saya, Dok. Kan biasanya orang tuh bilang gini, jangan terlalu banyak di USG katanya. Ntar pengaruh di otak janin. Infrarednya gitu segala macam. Gimana sih, Dok? Ya, secara medis gimana? Kalau USG sendiri itu kan dia
beda ya dengan foto ronsen atau ya foto ronsen itu atau ronsen itu biasa dia gunakan radiasi. Tingkat tinggi. Ya, kalau Tinggi ya? USG itu dia hanya gelombang suara. Gelombang suara. Jadi alat itu memantulkan gelombang suara itu yang akan menghasilkan gambar. Iya. Jadi Tapi hanya hebat loh gelombang sampai 3D, 4D Iya. gitu ya. Jadi dia hanya gelombang suara jadi aman untuk ibu hamil. Berbeda dengan radiasi. Radiasi ya. foto rongsen. Iya. Oh, itu memang nggak boleh Itu ya. nggak boleh. Iya. Baik. Jadi kalau tadi ibu-ibu hamil itu sebenarnya bukan hanya orang ibu-ibu yang baru pertama hamil ya. Nah, ini benar nggak sih kalau misalnya di hamil yang ketiga itu juga resikonya tuh kayak hamil pertama, dan itu juga sepertinya pemenuhan gizinya, kemudian untuk pencegahan stunting dan lain sebagainya itu di hamil ketiga juga sama gitu, sama perlu diperhatikan di hamil pertama, bener nggak? Ya, sama. Setiap kehamilan sama. Sama ya, Iya. bukan hanya nanti hamil ketiga ya dok ya. Dari hamil pertama Oke. harus diperhatikan. Apalagi kalau misalnya dia udah hamil ketiga, terus umurnya udah lebih dari 35 tahun, Nah, itu kan udah resiko itu kan. saya, Heeh. ya. Makanya Oke. perlu diperhatikan walaupun dia udah hamil yang ketiga, keempat, Betul. kelima tetap Ya. gitu. Baik, semakin menarik ya perbincangan kita kali ini, dan jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini saya akan kembali lagi untuk Anda. Tetap di The Harmony. Tetaplah seperti ini, janganlah berganti. Ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips mengerikan, so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini, di The Harmony. Terima kasih pemirsa The Harmony TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita balik lagi di The Harmony, dan kali ini kita sudah masuk ke segmen yang kedua. Segmen seperti biasanya, kamu tanya, kami jawab. Dan sudah masuk beberapa pertanyaan di sosmed kami ya, TVRI The Harmony. Nah, saya langsung dulu ke WhatsApp. Halo The Harmony, kalau di desa-desa yang banyak, kalau di desa-desa banyak yang umur 15 tahun sudah menikah bahkan hamil. Apakah itu tidak bahaya? Apa resikonya? Mohon pencerahan.
Dari Bu Bidan dulu kayaknya, silakan. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Karena sekarang tuh banyak yang hamil di bawah 20 tahun, apalagi 15 tahun sudah hamil. Banyak pengalaman di puskesmas yang seperti itu. Jadi biasanya tetap kalau misalnya dia udah hamil 15 tahun, kami tetap melakukan pemeriksaan tancap nikah itu tetap dijalankan. Tapi setelah itu kami langsung lanjutkan dengan pemeriksaan kehamilan. Seperti itu ya dok, di puskesmas. Nah gimana tuh dok, kalau misalnya untuk anak-anak yang kayaknya mereka nih belum matang ya, belum cukup matang untuk bisa memikul beban hidup kehamilan, ya kan? Itu kan bisa nanti mereka berpotensi juga melahirkan anak yang stunting kan? Betul. Belum matang soalnya. Gimana dok? Iya. Kita perlu garis bawahi untuk kehamilan yang ideal dulu. Ya. Kira-kira Setuju. usia berapa kehamilan yang ideal? Yang bagus itu kehamilan pada usia wanita 21 tahun sampai 35 tahun. Jadi usia kurang dari 20 tahun atau usia lebih dari 35 tahun itu termasuk kehamilan beresiko tinggi. Yang namanya kehamilan resiko tinggi tentu ada komplikasinya. Yang pertama bisa perkembangan janin terganggu, atau bisa lahir cacat, atau bisa kematian janin, atau bisa sampai stunting. Itu dia. Jadi kehamilan yang di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun itu termasuk kehamilan resiko tinggi ya. Jadi benar kata dokter, dicatat dari sekarang ya pemirsa. Jadi, di rumah yang mau menikah yang harus mau menikah kalian 21 ya, begitu. Tapi 20. kalau yang sudah terlanjur menikah karena mau mencukupkan umur 21 tahun jangan menikah lagi. Cukup. Oh nggak boleh. Oke, kita lanjutkan pertanyaan di email ya. intavista@gmail.com. Halo Katia, halo juga. Bantu tanyakan dong kalau ibu hamil terus sakit. Katanya nggak boleh sembarangan minum obat. Benar nggak sih? Bahkan kalau masih bisa tidak minum obat tidak usah. Tapi kalau memang tambah parah sakitnya kita harus gimana? Misalnya infeksi virus. Oh ya, dokter. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi di luar sana ibu hamil ataupun bukan ibu hamil konsumsi obatnya itu sembarangan, terserah mau minum antibiotik, obat parpar. Ya, panas 1 hari langsung minum antibiotik, apalagi untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil sebaiknya konsultasikan atau periksa dulu ke dokter. Karena untuk kategori obat untuk ibu hamil ada beberapa kategori. Ada kategori yang A, ini yang sangat aman, ini hanya vitamin ya, bukan imun booster. Vitamin A, ya? Vitamin iya. Kalau imun booster saya tidak bisa sebutkan ya. Nanti sebut merek. Ya, jadi vitamin A, vitamin B ini yang aman untuk ibu hamil kategori A itu. Untuk kategori B ya sebaiknya dikonsultasikan ke dokter. Intinya adalah jangan cepat-cepat mengambil tindakan sendiri di rumah, ya kan ya. Tetap konsultasikan ke dokter. Tapi beda lagi kalau misalnya ada ibu hamil yang toko matahari, tidak mau begini karena pengaruh ngidam apa, akhirnya males. Gitu. Tetap dibarengi dengan minum air putih. Ya. Kalau misalnya masih agak-agak malas begitu, banyak konsumsi air putih ya. Makanya pada saat ibu hamil yang pertama kali datang itu kami anjurkan kalau misalnya ibu panas di rumah, jangan langsung sembarang minum obat gitu, tetap dikonsultasikan gitu. Misalnya kami di puskesmas ada grup untuk ibu-ibu hamil. Jadi misalnya kalau ibu hamil tuh ada keluhan, bisa tanyakan dulu ke bidannya, nanti dianjurkan untuk ke puskesmas agar bisa dapat obat. Iya betul. Saya juga pengalaman kemarin bidannya malah kunjungin ke rumah kami walaupun kita sebelum kita datang ke puskes untuk ngontrol ya. Oke. Terima kasih ya untuk Intavista. Kita ke WA lagi nih. Halo The Harmony, halo tamu spesial. Hai. Di Gorontalo sendiri kan sudah terkenal dengan Hulango. Membantu persalinan. Oma saya Allah Hulango katanya. Alhamdulillah bumil-bumil semua sehat. Anak-anaknya juga sehat sampai sekarang. Tanggapan Bu Bidan sama Bu Dokter gimana ini tentang Hulango? Oke. Kalau Hulango itu kan sebenarnya dia bidan kampung ya. Oma-oma yang sudah
ada maksudnya dari pengalamannya Kalau seperti itu. dulu kan masih agak susah ya, bidan susah. ya. Tapi untuk sekarang untuk persalinan itu wajib di fasilitas kesehatan, di Fasiankes gitu. Tidak bisa lagi untuk di rumah. Tapi kalau misalnya di Fasiankes Hulango ini mau datang untuk mendampingi, Boleh ya? untuk Iya. mendampingi Oh, saja iya. boleh. Hanya secara psikologi gitu kan, ibu-ibu hamil tuh lebih nyaman kalau sama oma-oma Iya, gitu. Jadi betul. ya, bisa membantu untuk mempercepat proses persalinan gitu. Bisa kan disapu-sapu, Iya. dielus-elus gitu Ada juga kalau belakangnya. misalnya semua melahirkan, bilang tidak mau kalau pulang belum datang. Iya. Tapi kalau Tidak untuk mau, tuh obat di pertolongan di rumah sudah tidak bisa. Tidak boleh lagi Iya, ya. hanya Tapi- mendampingi Iya, saja. tapi kasus-kasus yang terjadi di Gorontalo nggak ada lagi ya Nggak seperti ada, itu ya, nggak ada. bahwa ada persalinan di dalam ditolong rumah. oleh- Tapi karena memang saya sering mendengar Hulango tuh suka mendampingi begitu Iya, ya. mendampingi. Ah. Bahkan kami sudah jadikan sebagai mitra gitu untuk mendampingi. Oke, persalinan. kedepannya saya akan mau jadi Hulango kalau gitu. Aku udah tua nih. Ya, tapi kalau Hulango ini menurut saya bagus juga ya, karena masyarakat itu kan biasanya adat atau tradisinya itu lebih percaya ke Hulangonya. Iya dong. Ya, jadi benar. saya lebih memanfaatkan Hulango ini untuk edukasi pasien dan keluarganya. Jadi Jadi, penyampaiannya iya. lebih dekat Iya. gitu ya, Iya. lebih mudah. Jadi- Karena kan orang lebih Banyak anu dengan pengalamannya Hulango, mungkin. kan. Jadi Hulango ini bertugas untuk edukasi pasien ibu hamil dan Kerja sama keluarganya. yang baik, Iya. dokter. Terima kasih ya dok ya. Oke, kita ke DM Instagram pemirsa. Assalamualaikum, The Harmony. Waalaikumsalam. Waktu hamil lalu aku sering dapat biskuit dari puskesmas. Ini pertanyaannya yang luar biasa ini. DP rasa enak. Ya. Biskuit memang khusus Bumil itu atau boleh mau konsumsi tiap hari, mau beli di mana? Itu yang penting tuh. Mau beli di mana? Terus beli di mana Uti? Sebenarnya saya juga walaupun nggak hamil ya, enak banget soalnya. Iya, rasanya enak. Kayak itu racikannya enak banget ya. Gimana Sus? Iya, kalau di puskesmas itu ada namanya makanan tambahan, gitu, PMT, pemberian makanan tambahan. Iya. Itu ada berupa susu ibu hamil dan biskuit ibu hamil. Jadi itu sebenarnya hanya untuk tambahan saja, kan makanan tambahan. Nah, jadi tetap untuk makanan yang lain-lain itu tetap dikonsumsi, cuman sebagai snack. Biasanya kan ibu-ibu hamil di trimester 1 tuh mual muntah. Nah, jadi biasanya dikasih makanan, disuruh konsumsi dulu itu makanan tambahan berupa biskuit karena itu kering kan. Jadi bisa dikonsumsi. Tapi kalau gula-gula tidak apa-apa dok? Yang suka konsumsi iya. gula-gula itu Iya, sampai kalau berbungkus-bungkus. Ya, kalau gula-gula saya rasa tidak ya. Iya, karena ada Sebaiknya gula. jangan ya. Iya, Iya. glukosanya. Untuk ini PMT sendiri, pemberian makanan tambahan, yang kemarin yang biskuit itu sampai di tahun 2021. Memang program pemerintah Sekarang ya. masih ada? Sekarang sudah tidak ada. Susu. Sekarang sudah tidak ada. Kenapa pabriknya sudah berhenti? Sekarang sudah tidak pakai biskuit. Sekarang itu pemberian makanan tambahan pemberian makanan tambahan ini diberikan untuk ibu hamil yang kekurangan energi atau atau kurang gizi dan untuk balita yang kurang gizi dan gizi buruk. Oke. Jadi untuk pemberian makanan tambahan dulunya diberikan biskuit, sekarang sudah diganti dengan bahan pangan lokal. Jadi diolah sesuai dengan bahan pangan lokal. Kalau untuk ibu hamil organik gitu ya? sendiri ya diberikan selama 120 hari. Ibu hamil. Kalau untuk balitanya 90 hari. Tapi khusus yang kurang gizi. Tapi kalau dilihat kondisi ibunya Iya, ya, makanya karena dilakukan kalau pemeriksaan. ibunya bagus, kondisinya makanannya yang Cukup, dia kan iya. cukup. Tidak perlu lagi Tidak perlu tambahan. tambahan, Iya. Jadi tidak ada itu biskuit. Sudah ada biskuit ya Allah. So hilang. Kayaknya ini intermezzo aja. Kayaknya biskuit itu sudah jadi makanan inti kayaknya ya, makanya enggak, kita bercanda. Facebook ya, kita ke Facebook dulu. Halo tamu spesial. Halo juga. Suami saya suka keluar kota, sementara saya lagi hamil. Kadang sedih, kadang galau. Padahal tidak ada yang bikin galau. Rindu ya mungkin ya. Apakah itu pengaruh ke janin saya? Saya harus gimana ya? Ada tanya Pak Bidan, beliau bilang jangan stres, sumber pengaruh itu. Sumber pengaruh itu ya? Iya. Iya, jadi Tadi kan sempat bilang ya, iya, jangan stres. Jadi hindari stres. Jadi kenapa stres ini sangat mengganggu pertumbuhan janin? Sedikit saya cerita ya. Kalau stres dalam tubuh kita ini memproduksi hormon kortisol normal ya. Tetapi saat keadaan kita tertekan, kita stres, hormon kortisol yang diproduksi itu berlebihan. Untuk pada saat terjadi kehamilan, hormon kortisol yang berlebihan ini menyebabkan
terganggunya pertumbuhan plasenta. Plasenta itu kan nutrisian dari ibu ke janin ya. Lewat Jadi, plasenta iya, tadi kan. lewat plasenta. Jadi kalau plasentanya terhambat pertumbuhannya, otomatis nutrisi atau oksigen yang dari ibu ke janin terhambat. Jadi perkembangannya janin juga terhambat. Fungsi otaknya juga Nah, itu dia. Jadi Makanya kalau mau hindari ditanya, stres. Iya. ditanyakan apa hubungannya stres dengan medis, Itu. dengan anak gitu dalam perut. Iya. Bukan mitos ya pemirsa ya. Kalau kata orang tua, Iya. jangan bahas stres. Mau jadi sama dengan mau huto-huto, ngoni pemuka, ngoni anak pemuka, nggak begitu tidak ya. hanya itu ya. Iya, tidak hanya itu, tapi Iya. benar juga sih, Dok. Iya. Pengaruh gitu ya mukanya. yang penting, yang intinya perkembangan janinnya. yang paling lucu kalau katanya lihat kesana itu artis-artis yang ganteng-ganteng cantik-cantik supaya DP anak mau gak gaul kan nyambung ya Dok ya sebenarnya nggak ada dalam medis sebenarnya kita ke harmonistik dari tadi dorang ini sebenarnya sebab kode-kode Dok mau bertanya oke siapa dulu Gaga ini dokter ada tanya suami nikah Sudah. baru 1 kali oh iya butuh Dia yang DP suami, saya yang DP istri. Yang pro. oke Oke, Inon silakan Inon Mau tanya jarak ideal untuk anak pertama dan kedua itu berapa bagus tahun? Apakah jarak kehamilan ini dalam waktu dekat itu bisa terindikasi karena stunting? bagus. Ya itu juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu muncul di masyarakat dan atau juga mereka tidak bertanya tapi kenyataan terjadi sesuatu yang Tidak diinginkan. matang nggak tang. mau beda berapa bulan. Nah, silakan siapa nih mau jawab nih? Oke. Kalau untuk jarak kehamilan itu minimal dia 3-4 tahun ya. Karena misalnya Idealnya itu? Iya. Kalau misalnya ibu itu melahirkan, habis itu dilakukan operasi sesar, itu biasanya disuruh istirahatkan dulu 2 tahun ke atas baru bisa program hamil lagi seperti itu. Soalnya kalau dia masuk ke dalam 4T, ada namanya 4T. Apa itu? 4T itu terlalu banyak, terlalu banyak anaknya. Kemudian terlalu banyak itu lebih dari 4. Ada juga terlalu dekat jarak. Baru 8 bulan PAD, ibu hamil lagi ya. Terlalu dekat jarak. Kemudian terlalu muda, di bawah 20 tahun. Ibunya terlalu muda atau terlalu tua, di atas 35 tahun. Jadi itu sudah termasuk beresiko kalau di 4T ini. 4T ya. Seperti itu. Kalau misalnya jaraknya terlalu dekat, berarti sudah masuk di resiko di 4T ini. Tapi kalau ini kadang-kadang juga orang tua ini apalagi mertua, bikin anak banyak-banyak kasih 1 kali bikin kasana supaya 1 kali melihara. 1 kali lelah. Ya Allah, tertekan sekali kita orang perempuan ini. Tapi kasihan yang adik bayinya belum cukup kasih sayang dari orang tuanya, udah dapat lagi yang ya, itu jatuh lagi ke perkembangan anak ya, mental anak ya Dok ya. Oke. Siapa? Habib? Ya. Mau bertanya apa? Saya pernah dengar kalau di awal kehamilan itu sebaiknya jangan dulu berhubungan dulu suami istri. Hamil pertama. Kehamilan pertama maksudnya. Hamil muda, Iya, kehamilan pertama, anak pertama maksudnya. Trimester 1. Trimester 1 terus. Baiknya di pertengahan atau di akhir, malah di akhir itu diperbanyak. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, niat banget ya bertanya ya, banyak banget pertanyaan. Olahraga yang baik untuk ibu hamil. Dan yang dihindari apa? Karena saya pernah lihat ada di video ibu hamil yang angkat beban. Iya. Ada juga itu kayak jadi inspirasi buat perempuan yang lain itu ya. Mau hamil tuh angkat-angkat begini padahal orang tua bilang, jangan angkat barat kok. Mau minggu tak. Main mama ini bagaimana? Ini bagus juga pertanyaannya. Iya. Kenapa di kehamilan trimester pertama ya dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual? Karena mohon maaf ya, di sperma yang keluar itu ada yang dapat menyebabkan keguguran atau abortus ya, jadi sangat beresiko dalam kandungan itu akan menyebabkan dilatasi porsio atau yang nanti menyebabkan aborsi. Kalau keguguran pertama masih mangidam-mangidam ya Dok ya? Iya, makanya kenapa dianjurkan nanti sudah terakhir karena itu akan membuka jalan lahir dan akan memperlancar untuk persalinan untuk di trimester akhir. Kalau di trimester awal dihindari karena takutnya akan terjadi keguguran atau aborsi, abortus.
Ya, ada hormon yang mempengaruhi di situ. Tadi pertanyaan kedua? Olahraga. Olahraga selama dia tidak berat, ya bisa. Yang latihan kategori olahraga berat itu kayak gimana? Seminggu sampai 3 atau 5 kali selama 30 menit jalan. Tapi sudah lewat trimester ketiga enggak? Atau udah dari masa-masa sebaiknya trimester kedua. Oh, trimester kedua. Karena kalau trimester pertama, tidak ada ibu hamil yang masih karena dia mual, masih takut kena matahari cahaya. Saya sempat begitu dong, Bu Bidan. Aduh, memang. Dan untuk yang harus dihindari itu yang tadi ya, konsumsi kafein, kopi, teh juga itu berkafein ya. Iya, betul. Kopi, teh, hindari konsumsi yang bersoda, cepat saji, itu hindari stres. Hindari stres ini yang terutama ya. Iya, itu jangan disepelekan ya. Iya. Oke, kalau kalian lagi promil. Tapi kalau Ainun jangan dulu deh. Masih 9 bulan kan anaknya ya. Fokus dulu. Oke, terima kasih nih atas jawabannya Bu Bidan dan juga dokter. Terima kasih juga pemirsa yang sudah bertanya lewat akun sosmed kita maupun di WA ya. Harmonisik juga. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi tetap di The Harmony. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lagi memelukku. Lembaran foto hitam putih, kembali ku ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lagi membuluku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, ada info spesial untuk kamu semua, tips-tips menarik dan so pasti berguna. Cuma di sini cari solusi, hanya di sini di The Harmony. Pemirsa, kita masuk pada tips untuk kali ini, tips merawat tubuh menjelang persalinan. Jika ibu sudah kehabisan tenaga sebelum proses melahirkan selesai, maka persalinan akan menjadi sulit dan semakin lama. Namun, kira-kira apa sih tips yang dapat dilakukan demi menjaga stamina ibu hamil menjelang persalinan? Yang pertama, tidur yang cukup. Cara sederhana ini mungkin tidak pernah terfikirkan dan sering dilalaikan juga oleh sebagian ibu hamil. Banyak ibu-ibu yang suka begadang, namun nyatanya kalau memastikan kalau tidur seharinya cukup sangatlah bermanfaat untuk stamina menjelang persalinan. Menariknya lagi pemirsa, banyak beristirahat juga akan memberikan ibu tenaga untuk menyusui dan begadang menjaga bayi setelah melahirkan. Jika selama ini ibu tidur di atas jam 11 malam, maka cobalah tidur lebih awal. Sementara itu, bagi ibu yang masih bekerja, ibu bisa tidur sebentar selama 15 menit pada jam istirahat. Yang kedua, melakukan olahraga ringan. Ibu hamil diharapkan tidak malas untuk berolahraga, karena kegiatan fisik tersebut dapat memberikan banyak manfaat untuk ibu. Salah satunya
pada saat melahirkan. Tidak perlu berolahraga terlalu berat ya. Ibu cukup berjalan kaki selama 30 menit secara rutin. Nah, berkat berolahraga secara rutin selama masa kehamilan ini, energi ibu tentunya akan bertambah dan membuat ibu tidur nyenyak di malam hari. Yang ketiga, perbanyak karbohidrat. Karbohidrat yang merupakan sumber tenaga sangat diperlukan ibu hamil untuk melahirkan. Namun, akan lebih baik jika ibu memilih asupan karbohidrat yang mudah dicerna, seperti kentang, roti, yogurt, dan buah-buahan. Selain mengandung karbohidrat, makanan tersebut juga mengandung nutrisi lainnya yang akan membuat ibu sehat dan bertenaga saat melahirkan. Yang keempat, penuhi asupan zat besi. Selain karbohidrat, ibu juga perlu memenuhi kebutuhan zat besi dalam tubuh sebagai persiapan melahirkan. Zat besi dapat membantu membentuk energi dalam tubuh ibu, mengurangi resiko ibu terkena anemia, dan mengurangi pendarahan pada saat persalinan. Nah, ibu bisa mengkonsumsi biji-bijian, beras merah, daging sapi, makanan laut, dan daging unggas yang mengandung zat besi yang tinggi. Yang kelima, lakukan senam hamil. Jenis olahraga yang sangat dianjurkan untuk ibu hamil adalah senam hamil. Melakukan senam hamil secara teratur dapat mengencangkan otot dan memperkuat sendi, sehingga ibu dapat lebih siap menghadapi persalinan nanti. Senam hamil juga dapat dilakukan sendiri di rumah. Tapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, ibu dapat mengikuti kelas senam hamil yang ada di rumah sakit ibu dan anak. Karena yang mengajar adalah bidan yang sudah berpengalaman menangani proses persalinan. Yang keenam, rileks dan menenangkan pikiran. Wajar jika ibu memiliki rasa takut atau kekhawatiran menghadapi hari persalinan yang semakin dekat. Namun, menjaga pikiran untuk tetap tenang dan rileks juga tetap penting agar ibu terhindar dari stres. Ini karena pikiran yang positif dan jauh dari stres dapat menambah energi. Jadi, menjelang melahirkan, ibu dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti makan makanan favorit, mendengarkan musik, nonton film, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang ketujuh, penuhi kebutuhan cairan. Kekurangan cairan menjelang persalinan dapat membuat tubuh lemas dan kekurangan tenaga. Maka dari itu, pastikan ibu senantiasa memenuhi asupan cairan yang dibutuhkan tubuh. Selain minum air putih, ibu juga bisa pilih aneka jus buah dan sayur yang mengandung banyak serat dan vitamin untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan. Untuk kamu semua, tips-tips mengerikan, so pasti berguna cuma di sini. Cari solusi hanya di sini. Oke, terima kasih pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita sudah masuk di segmen terakhir, sayang sekali ya. Sebenarnya perbincangan kita tentang kehamilan, apalagi untuk mencegah stunting ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Namun waktulah yang membatasi kita. Nah, sebelum kita pamit, kita mau dengar dulu ya beberapa penyampaian dari Bu Bidan dan juga Bu Dokter. Mungkin dari Bu Bidan sendiri ada tips-tips apa atau pesan-pesan apa gitu kepada masyarakat. Silakan. Baik, terima kasih untuk pesan-pesan yang paling penting untuk ibu-ibu hamil. Jangan lupa untuk melakukan kunjungan. Bukan hanya di dokter spesialis juga sangat penting. Tapi untuk di puskesmas juga tetap dilakukan kunjungan. Agar nanti ibu hamil ini bisa mendapatkan buku KIA, bisa mendapatkan suntikan tetanus seperti itu. Jadi jangan lupa kunjungan selama hamil minimal 6 kali. 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Terima kasih
kasih Bu Bidan. Dokter sendiri? Ya, baik. Dari saya, cegah stunting di 1000 hari pertama kehidupan, ya, dari janin sampai usia 2 tahun. Dengan cara asupan nutrisi yang bagus, kontrol kehamilan, kemudian cek kesehatan secara rutin. Oke, terima kasih. Singkat itu ya. Terima kasih Bu Dokter juga untuk pesan-pesannya kepada masyarakat. Dan memang sekali lagi pemirsa, ciptaan yang paling hebat dan paling indah itu ada dalam diri kita sendiri, tumbuh dalam diri kita sendiri sebagai seorang perempuan. Dan untuk itu marilah kita jaga sama-sama, kita bekali diri kita dengan bagaimana kita bisa menjadi ibu yang sehat, begitu ya Dok ya. Ibu sehat secara fisik dan mental. Ya, betul mental ya. Dan juga kita lupa juga nih Dok dan juga Bu Bidan, untuk keluarga juga harus menunjang support system ya. Iya, betul. Penting suami sayang-sayanglah istrinya. Walaupun baru mau promil, ya Iya. kan? Belum hamil, ya tetap harus bagus anunya ya, mentalnya istri. Nah, dan sayang sekali The Harmony kita kali ini harus kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Itulah kita ciptakan harmonisasi dalam kehidupan, itulah adanya harmoni. The Harmony TVRI Gorontalo. Saya Tia Badaru pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih dokter, terima kasih Bu Bidan, terima kasih Harmonistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.